Yang Blangkon. Iya, iya. Jangan serius-serius sayang. Video sebelumnya terlalu serius. Takut ya? Takut jadinya. Tapi iya, pelan penting ya itu ya. Iya. Ya. Ada pertanyaan yang. Iya. Jadi fungsi pentingnya not bridge dan short bridge itu ternyata tidak hanya untuk mengatur aliran data ya? Iya, betul. Lebih ke kompatibilitas ya? Betul, betul. Ya, ya. Anda bilang kompatibilitas ya. Iya. Ini saya tuliskan di sini. Iya. Kompatibilitas nih. Kompatibilitas, nah itu artinya kesesuaian atau kecocokan ya. Kesesuaian atau kecocokan. Nih. Iya, kecocokan. Nah, memang jadi di sini dua chipset tadi itu fungsinya tidak hanya untuk mengatur aliran data, tapi ada yang penting sekali, yaitu dialah yang menentukan perangkat-perangkat apa yang cocok pada motherboard ini. Yang sudah kita bahas adalah untuk not bridge-nya itu dengan prosesornya yang sebelum ini. Yang cocok apa? Jadi dia nanti menentukan prosesornya atau memori utama yang cocok dan kartu grafis. Nah, kemudian selain itu ditentukan oleh not bridge-nya. Iya, short bridge-nya. Nah, ini short bridge ini contoh di sini. Untuk kartu PCI card. Yang cocok itu yang mana? Itu tergantung dari short bridge-nya ini, spesifikasi short bridge-nya. Termasuk di sini hard disk yang cocok, tergantung di sini. Kemudian perangkat USB yang cocok, itu sangat tergantung pada short bridge-nya dan lain-lainnya. Jadi dua ini memegang peranan penting untuk menentukan perangkat apa saja yang cocok dipasang di motherboard ini. Nah, soal kompatibilitas tadi, kesesuaian, kecocokan, ya betul, menentukan kompatibilitasnya nanti itu. Iya. Di situ. Tapi entarlah, kompatibilitas itu ada bahasan sendiri yang akan kita bahas nanti ya. Setelah ini kita akan membahas itu juga pada akhirnya. Wah, jadi penasaran ya, Yang? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Yang. Iya. Berarti alasannya apa, Yang? Kok prosesor itu atau CPU itu tidak cocok dengan chipset itu? Oh, iya, ya. Alasannya. Oke, ini harus Anda ketahui di sini ya. Pertanyaan ini bagus ya, membuat saya mikir lagi tuh. Ya, contohnya gini, lihatlah di sini. Chipset G31 itu cocok untuk prosesor Pentium dual core, core 2 duo, dan core 2 kuat. Ini mikroarsitekturnya adalah Intel Core. Oh. Ya, jadi dia ini arsitektur dari prosesor ini adalah Intel Core. Jadi ini salah satunya dia itu dibuat cocok untuk mikroarsitektur Intel Core. Apa itu mikroarsitektur? Nanti ada bahasan sendiri, kita bahas sendiri, ya. Kemudian G41 yang dia cocok untuk prosesor Core 2 duo dan Core 2 kuat. Ini juga mikroarsitekturnya dua prosesor ini adalah Intel Core. Nah, tapi ini kan sama-sama Intel Core-nya prosesor ini. Tapi mengapa Pentium dual core kok tidak cocok? Nah, ini ada faktor lain lagi. Tidak hanya sekedar mikroarsitekturnya yang cocok, tapi juga ada fitur-fitur. Ya, misalnya ya di prosesor itu ada fitur-fitur MMX, SSE, SSE2, SSE3 dan seterusnya. Ya, hyperthreading, kemudian ada IVT ya, Intel Virtualization Technology, kemudian ada NX bit atau XD bit atau AMD NX bit dan sebagainya ya. Nah, itu juga menentukan sekali untuk kecocokan ini. Bayangkan aja misalnya kayak begini. Ini didukung oleh IVT, tapi ini ya prosesornya ya. Tapi ini nggak mendukung chipsetnya, ya nggak cocok, kan nggak begitu. Jadi fitur-fitur itu penentu juga. Jadi tidak boleh asal pasang. Soal fitur-fitur prosesor nanti ada bahasan sendiri. Jadi ini panjang sekali nanti itu di situ. Ya? Iya. Oke, ngerti ya? Ada pertanyaan lagi nih? Wah, tanya lagi nih saya, Yang. Ya, silakan. Lebih dulu diproduksi mana yang sebenarnya? CPU apa chipset itu tadi? Oh, ya. Jadi begini, ulangi lagi tadi ada yang kurang ya. Iya. Kayak begini, ini kan di produksi untuk mendukung prosesor yang menggunakan mikroarsitektur Intel Core. Iya. Ya. Ini Pentium 4 dan Pentium D
dan Pentium Extreme Edition, ya, itu mikroarsitekturnya netbus. Ya, beda. Dengan Intel Core ini beda. Namun soketnya sama loh, 775. Ini soket 775, ini juga soket 775. Ya. Kenapa yang Pentium 4 ini dipasang di situ nggak bisa? Pentium D nggak bisa, Pentium Extreme Edition nggak bisa. Padahal soketnya sama. Ya, itu disebabkan oleh faktor-faktor tadi, seperti mikroarsitekturnya nggak sama, kemudian fitur-fiturnya nggak sama, dan masih banyak lagi yang lain yang nggak sama. Makanya nggak boleh asal tancap, kayak begitu. Kalau itu ditancapkan akan mengakibatkan kerusakan seperti yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Iya, yaitu kemungkinannya operasional tidak benar, kerusakan pada motherboard, kerusakan pada prosesor, dan umur pakainya yang berkurang. Ya, itu sudah terjadi memang. Oke, sekarang saya lanjutkan pada pertanyaan Anda tadi. Mana yang lebih dulu? Chipset atau prosesor yang diciptakan? Ya, pertanyaan ini berkali-kali itu. Itu awalnya begini kayaknya ya. Orang itu bilang gini, ya chipsetnya dulu. Nanti prosesornya tuh untuk yang akan datang dia bisa. Wah, ini nggak masuk logika ini. Jadi yang benar selama ini adalah prosesornya dulu. Jadi prosesor itu muncul dulu. Contohnya di Intel ya, di Intel ini. Prosesornya muncul dulu, dibuat dulu. Baru setelah selesai, perusahaan Intel akan ngomong ke perusahaan lain pembuat chipset. Misalnya ke Nvidia, ke SIS, dan sebagainya. Ya, dia akan ngomong, buatlah chipset untuk mendukung prosesor saya. Prosesor saya itu memiliki fitur semacam ini. Dan ini juga masih cocok dengan chipset yang sebelumnya. Nah, untuk yang chipset lebih baru ini. Maka dibuatlah oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi bukan chipsetnya dulu. Bayangkan kalau gini, chipset ini akan cocok untuk prosesor yang akan datang. Prosesornya aja nggak tahu yang datangnya bagaimana. Ya, terus apa kemajuan teknologinya meningkatnya di mana nggak tahu, kok bisa bikin sakti ini namanya. Bayangkan aja berarti. Iya, Agrinuzum dia. Ya, oke ya. Jadi prosesor dulu, baru chipset dibuat demikian. Patut dicatat ada beberapa pakar yang mengatakan begini, sebetulnya chipset itu adalah istrinya prosesor, ya. Betul, memang itu pasangannya. Prosesor itu hanya cocok dengan chipset tertentu. Karena ada teori semacam ini. Setiap perangkat keras itu diciptakan hanya cocok atau kompatibel dengan perangkat keras tertentu. Jadi tidak ada sebuah perangkat keras itu yang cocok dengan seluruhnya perangkat keras apapun, nggak ada. Seperti itu teorinya. Ya, berarti sama kayak babat bebek bobot ya kan? Ya. Berarti kalau software sama hardware-nya itu berarti duluan mana ya? Oh ya. Produksinya. Ini banyak jadi perdebatan. Katanya bilang begini nih. Loh, ya software-nya dulu. Software itu keluar, kan software itu nanti mengelola hardware. Ya hardware-nya. Jadi dia muncul dulu baru hardware-nya muncul. Ini lucu juga. Bagaimana software itu bisa mengetahui bahwa hardware yang akan datang gini terus dia disesuaikan? Enggak, padahal teorinya begini. Software itu dirancang hanya untuk arsitektur perangkat keras tertentu. Jadi artinya perangkat kerasnya ada dulu, baru softwarenya itu dibentuk untuk mengendalikan perangkat keras yang sudah ada. Nah, kalau perangkat lunaknya diciptakan dulu, perangkat kerasnya kemudian. Lah ini loh, ini kan lucu. Lah perangkat kerasnya itu gimana kan nggak tahu. Karena perusahaan pembuat software dengan perangkat keras itu berbeda. Jadi yang betul itu adalah perangkat kerasnya dulu ada, setelah ada, kemudian baru softwarenya itu mengikuti. Saya berikan contoh, ya. Waktu itu Windows masih menggunakan 32 bit. Dia dirancang untuk prosesor yang 32 bit. Pada saat itu masih belum tahu nih pihak Windows itu bahwa nanti akan ada prosesor 64 bit. Belum tahu. Dia hanya dibuat yang 32 bit. Tiba-tiba kemudian muncullah prosesor baru. Prosesor ini yang dibuat oleh Intel ini sudah tidak 32 bit, tapi bus datanya 64 bit.
Nah, karena 64 bit ya, maka di sini pihak pembuat software diberitahu ini 64 bit, bikin dong untuk yang 64 bit. Nah, maka dibuatlah yang 64 bit tadi. Iya. Tapi software yang 32 bit tetap bisa berjalan di situ gitu loh. Bayangin sekarang kalau misalnya Windows-nya dulu dia membuat, tahu-tahu dia membuat 64 bit. Bagaimana bisa tahu dia itu bahwa nanti ada yang 64 bit? Iya. Ya, ini lucu gitu. Jadi selalu perangkat kerasnya dulu baru softwarenya. Iya. Yang patut dipegang di sini. Selalu dalam perangkat keras itu yang muncul dulu itu kebanyakan adalah prosesornya dulu. Baru perangkat keras yang lain mengikuti. Iya. Termasuk softwarenya mengikuti. Pegang baik-baik. Iya, 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 iya. Ya. Nah, masih ada pertanyaan yang lain? Udah ya. Iya. Kita lanjut pada bahasan berikutnya. Terima kasih ya. Sama-sama.